Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam materi PPKN terkhusus kelas 12. Pada kesempatan ini Pak P akan menyampaikan materi bab 2 kelas 12 bagian C, praktek perlindungan dan penegakan hukum. Ada beberapa hal yang akan kita bicarakan dalam materi praktek perlindungan dan penegakan hukum bagian C ini. Diantaranya adalah perilaku pelanggaran hukum, akibat pelanggaran hukum, partisipasi masyarakat di dalam hukum, dan upaya meningkatkan kesadaran hukum. Bentuk pelanggaran hukum dan sanksinya. Perilaku pelanggaran hukum itu adalah merupakan suatu pengingkaran terhadap kewajiban yang telah ditetapkan oleh peraturan atau hukum yang berlaku, atau bisa dikatakan sebagai tindakan melawan hukum. Ada 4 syarat dikatakan sebagai pelanggaran hukum. Ada perbuatan melanggar hukum atau melawan hukum, ada kesalahan, ada kerugian yang diakibatkan, dan adanya hubungan sebab akibat. Bentuk pelanggaran hukum dan sanksinya di dalam lingkungan keluarga: melanggar perintah orang tua, menonton acara televisi sampai larut malam. Kalau di lingkungan sekolah misalnya terlambat datang ke sekolah, tidak mengerjakan pekerjaan rumah. Kalau di lingkungan masyarakat, mangkir dari jaga malam, mengganggu tetangga. Lingkungan bangsa dan negara misalnya melanggar rambu lalu lintas, melakukan korupsi. Nah, itu contoh-contoh daripada pelanggaran hukum. Kemudian sanksi yang didapatkan seseorang yang melakukan pelanggaran hukum, kalau melanggar norma agama, itu adalah perasaan berdosa. Tapi kalau melanggar norma kesusilaan, itu seseorang itu merasa melalu, merasa bersalah. Kalau melanggar norma kesopanan, itu dikucilkan, dicemooh. Kalau melanggar norma hukum, ini akan mendapatkan denda, bahkan penjara. Macam sanksi atas pelanggaran hukum: sanksi hukum pidana, itu ada pidana pokok, pidana tambahan. Kalau sanksi hukum perdata bisa berupa putusan menghukum, putusan menerangkan, putusan menghilangkan. Kalau sanksi hukum administratif bisa berupa denda, pembekuan, penghentian. Bagaimana partisipasi di dalam perlindungan dan penegakan hukum? Kepatuhan terhadap hukum di lingkungan keluarga, termasuk menaati
perintah orang tua, saling membantu antar anggota keluarga, melindungi anggota keluarga. Kalau di lingkungan sekolah, partisipasinya itu berupa apa? Ya, membantu teman, melindungi teman dari peraturan perundang-undangan, menaati peraturan sekolah atau tata tertib. Kalau di lingkungan masyarakat, ya menyerahkan pelanggar hukum pada polisi atau pihak yang berwajib, mengikuti kegiatan siskampling, menjaga hak-hak tetangga. Kalau di dalam lingkungan bangsa dan negara, mentaati rambu-rambu lalu lintas, mengikuti kegiatan pemilihan umum, menjaga fasilitas umum. Lalu upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum itu dengan melakukan represif. Jadi menindak dengan tegas. Ini sudah terjadi pelanggaran itu, harus ditindak tegas. Preventif berarti belum terjadi pelanggaran, maka perlu ada pencegahan. Persuasif melalui pendekatan, memotivasi, mendorong. Upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum bisa melalui pendidikan formal, termasuk kegiatan pembelajaran di sekolah dari berbagai tingkatan, mulai SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Bahkan bisa melalui pendidikan non-formal, penyuluhan, kampanye, pameran. Itu sekilas daripada materi bab 2 bagian C, praktek pelanggaran dan perlindungan hukum. Silahkan dikembangkan sendiri dengan berbagai macam literasi yang ada. Ada kurang lebihnya, Pak P mohon maaf. Sampai bertemu kembali pada pertemuan bab berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.